Ini kita harus seriusin benar, karena kita bicara mengenai nyawa, kita bicara mengenai keselamatan. Ini bukan hanya aman dan nyaman, tapi kita bicara mengenai how to save human life. Dan kita harus pastikan bahwa kita di garda terdepan. Oleh karena itu, saya juga menyambut Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena kita bicara nih juga nanti kalau misalnya berulang kali terjadi dan ada korban jiwa, kita ingin ada tindakan tegas pencabutan izin maupun bagaimana pembinaan pariwisata dan manajemen pengelolaan taman rekreasi ini jauh lebih baik. Siap semua? Sandiaga Salahuddin Uno, pria yang sering disapa dengan Bapak Sandi ini, lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Rumbai, Pekanbaru. Sebelum masuk ke dalam dunia politik, Bapak Sandiaga Uno adalah salah satu pengusaha tersukses di Indonesia. Ia bahkan sering membawakan seminar mengenai kewirausahaan kepada pemuda-pemuda di Indonesia. Bapak Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna. Bapak Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha dan politikus yang sukses. Ia pernah menduduki kursi Wakil Gubernur Jakarta dan menjadi calon Wakil Presiden pada Pilpres lalu. Karir Bapak Sandiaga Uno di dunia politik terbilang cemerlang. Di tahun 2020, Presiden Jokowi Widodo menunjuk Bapak Sandiaga Uno untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Sandiaga Uno juga dikenal sebagai Bapak Menteri Generasi Milenial yang kali ini kami jadikan sebagai role model nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada di dalam diri Bapak Sandiaga Uno sebagai berikut. Sandiaga Salahuddin Uno merupakan salah seorang tokoh publik yang dapat kita jadikan role model dalam hal bagaimana beliau sangat berorientasi kepada pelayanan publik. Sejak dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2020, kita sama-sama dapat melihat bagaimana beliau melakukan perjalanan ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata agar dapat menyerap aspirasi masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapannya tentu untuk memahami kebutuhan seluruh stakeholder sehingga kementerian yang dipimpinnya dapat melayani dengan lebih baik. Selain itu, kita juga dapat melihat sifat akuntabel dari seorang Sandi Uno. Beliau menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan atau BPKP untuk mengawal program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan ini merupakan pionir dalam pengelolaan kementerian di Indonesia. Selain itu, secara pribadi beliau juga rutin melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga ketika terjadi peningkatan harta kekayaan beliau hingga hampir 180% pada laporan tahun 2022 dibandingkan laporan tahun sebelumnya, nyaris tidak ada isu miring yang menyertai, karena hampir semua orang sudah mengenal beliau sebagai seorang pengusaha dan investor yang sukses serta akuntabel. Nilai kompeten Sandiaga Uno tidak perlu diragukan lagi. Sandiaga Uno telah dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Tahun 2011, beliau didapuk sebagai orang terkaya nomor 37 di Indonesia versi majalah Forbes. Beliau juga menerima penghargaan sebagai Inspiring Person dalam Muslim Choice Award 2018. Beliau juga memiliki kompetensi memaksimalkan UMKM. Beliau terus memberikan pelatihan membantu masyarakat membuka peluang bisnis di era digital.
Sandiaga Uno juga memiliki nilai harmonis. Sebagai seorang berlatar belakang pengusaha sukses dan hidup di tengah beragam kelompok masyarakat, Sandiaga Uno bersedia menerima keberagaman, cenderung bersikap moderat dan selalu mencari keseimbangan. Sandiaga Uno tidak enggan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan. Sandiaga Uno memberikan beasiswa kepada anak pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19. Sandiaga Uno juga menghargai para penyandang disabilitas, tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki kekurangan. Beliau memberikan pekerjaan kepada para penyandang disabilitas. Sandiaga Uno mengajak generasi muda untuk meningkatkan kompetensi, sehingga mampu mengambil peluang-peluang di era metaverse. Era serba virtual ini dapat menghadirkan beragam peluang guna membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, ucapnya. Hal ini selaras dengan nilai adaptif yang menjadi orientasi bagi ASN. Sandiaga Uno juga mencontohkan nilai loyal terhadap NKRI. Sandiaga resmi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Sandi menceritakan alasannya bersedia menerima tawaran Presiden Joko Widodo yang merupakan mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu. Dia mengaku akan bekerja keras dalam mengemban jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga menyebut sudah saatnya menyingkirkan kepentingan politik dan pribadi, khususnya di era pandemi COVID-19. Nilai kolaboratif yang dicerminkan oleh Bapak Sandiaga Uno terlihat pada salah satu gagasan beliau dalam membangkitkan perekonomian dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Karisma Event Nusantara atau yang lebih dikenal dengan KEN. KEN adalah kumpulan event-event berkualitas dari 34 provinsi di Indonesia yang akan menjadi strategi kolaborasi antara Kemenparekraf dengan pemerintah daerah dengan mempromosikan destinasi wisata, meningkatkan kunjungan wisata, dan memberdayakan potensi lokal yang akan diselenggarakan di sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satu event besarnya adalah ASEAN Para Games 2022 yang akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Event ini akan menjadi event kolaborasi lintas kementerian antara Kemenparekraf dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sandiaga memastikan akan mendukung dan berkolaborasi dengan Kemenpora dalam mensukseskan event-event olahraga yang digelar Kemenpora baik event nasional maupun internasional. Selain itu, untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf resmi berkolaborasi dengan Google. Ia telah menemui Presiden Google, Scott Bowman, di kantor Google Maple Tree Business City, Singapura pada Rabu 1 Juni 2022. Sandi mengapresiasi Google terkait tren pencarian destinasi wisata dalam mesin pencari Google yang dinilai mampu menekan biaya promosi. Kami memilih Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai role model tokoh berakhlak karena tercermin dari tindakan dan kegiatan beliau dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Beliau merupakan sosok milenial yang kreatif dan selalu berinovasi. Beliau juga sosok yang aktif merangkul generasi muda inspiratif untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa.